Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Wasilah dengan NIM 857481184, program studi S1 PGSD Masukan Sarjana Pokjar Cicalengka kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana pembelajaran terpadu untuk kelas 1. Mulai dengan membuat jaring tematik dengan muatan terpadu yaitu mata pelajaran matematika, PKN, dan juga bahasa Indonesia yang dihimpun dalam satu tema yaitu tema lingkungan rumahku. Selanjutnya, terdapat kompetensi inti, lalu kompetensi dasar. Kompetensi dasar bahasa Indonesia yaitu menguraikan kosakata wacana banyak sekali jenis benda di lingkungan sekitar melalui teks pendek berupa gambar, slogan sederhana, tulisan dan atau syair lagu dan atau eksplorasi lingkungan. Dengan indikator, menunjukkan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara lisan dengan tepat. Menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup dengan benar. Untuk kompetensi dasar PKN, yaitu mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah. Dengan indikator, menyebutkan tata tertib yang berlaku sehari-hari di lingkungan rumah, lalu menjelaskan aturan merawat hewan di rumah dengan benar. Untuk kompetensi dasar matematika, yaitu membandingkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu memakai benda atau situasi konkret. Dengan indikator, mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Lalu, mengidentifikasi hasil persamaan dan perbedaan panjang benda dengan menggunakan alat ukur tidak baku dengan benar. Tujuan pembelajaran. Setelah membaca teks, siswa dapat menunjukkan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara lisan dengan tepat. Setelah membaca teks, siswa dapat menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup dengan benar. Selanjutnya, siswa dapat merinci aturan merawat hewan di rumah secara tertulis dengan baik. Dengan mengamati contoh, siswa mampu mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku dengan benar. Selanjutnya, materi pembelajaran. Materi pembelajaran dihimpun dalam suatu teks terpadu yang berjudul Lingkungan Rumah Rio. Sumber, media, dan alat pembelajaran. Yang pertama ada teks terpadu, lingkungan di sekitar rumah, gambar lingkungan di sekitar rumah, gambar benda-benda di sekitar rumah, lembar kerja siswa, lembar soal, dan juga lembar penilaian yang terlampir dalam LPP. Pendekatan dan metode. Pendekatan rancangan pembelajaran terpadu ini menggunakan pendekatan saintifik dengan metode simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Selanjutnya, ada kegiatan pembelajaran yang dimulai dengan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, diawali dengan pembelajaran, guru menyapa siswa, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Kemudian, siswa berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian, guru menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan pada hari itu. Kemudian, guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Kemudian, guru melakukan apersepsi dengan melakukan salah satu kegiatan, tanya jawab, mengulas kembali beberapa hal tentang membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Pada kegiatan inti, siswa membaca teks tentang lingkungan rumah Rio. Siswa mendiskusikan ciri benda hidup dan benda tak hidup. Selanjutnya, siswa mengamati gambar. Selanjutnya, siswa membaca dengan bergantian. Kemudian, siswa berbagi pengalaman tentang cara merawat hewan. Selanjutnya, siswa diminta mengamati gambar-gambar yang ada. Setelah siswa mengidentifikasi gambar, guru mengajak siswa untuk mengukur panjang benda yang ada di sekitar mereka menggunakan satuan tidak baku, yaitu salah satunya jengkal tangan. Selanjutnya, guru membimbing siswa untuk mengerjakan latihan pada lembar kerja siswa. Sebagai akhir kegiatan, guru meminta siswa melakukan refleksi seluruh kegiatan yang sudah dilakukan hari ini. Bersama-sama, siswa membuat kesimpulan dengan guru mengenai rangkuman hasil belajar hari ini, bertanya, jawab tentang materi yang telah dipelajari. Untuk mengetahui hasil ketercapaian materi, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya, lalu melakukan penilaian hasil belajar, kemudian mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk penilaian terdiri dari penilaian pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Lalu dilampirkan pula lembar kerja siswa. Demikian RPP yang saya buat, pembelajaran terpadu kelas 1 dengan tema lingkungan rumahku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.